杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Nah, apakah Anda yakin? Jangan membawa kami ke jalan buntu. Tuan Agung bertanya dengan cemas. Coba saja keberuntungan Anda. Yang Ken menjawab sambil tersenyum. Mendengar itu, wajah Tuan Agung menjadi gelap dan diam-diam dia merasa telah dibodohi dan ususnya membiru karena penyesalan. Tapi sekarang, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Dia tidak mungkin lagi kembali. Bagaimanapun, ruang di sini berubah begitu aneh, sehingga dia tidak bisa menemukan jalan kembali. Saat semua orang mengikuti di belakang Yangke dan bersiap untuk berjalan menuju sisi gelap, namun segera dia menemukan situasi yang aneh. Ruang di sini sangat kacau. Tampaknya ruang yang tak terhitung jumlahnya telah terpecah dan kemudian tumpang tindih. Ada turbulensi aneh ke segala arah, tapi dimanapun Yangke lewat, energi kekacauan menjadi tenang. Meninggalkan kelompok yang terdiri dari 6 orang berjalan di tanah datar dan tidak lagi merasakan tarikan atau kekacauan apapun, yang membuat mata Tuan Agung bersinar dan dia diam-diam merasa bahwa Yangke tidak mencoba peruntungannya sama sekali, tetapi yakin bahwa dia akan bergegas maju dengan tidak bermoral. Tapi bagaimana dia mengetahui hal ini? Ada kekacauan di sini, tetapi bahkan 5 orang kuat yang telah memasuki alam suci tidak berdaya, dan seorang anak laki-laki yang baru mencapai alam transenden tingkat ketiga bisa berbudi luhur dan mampu. Mengikuti Yangke, mengamati ekspresi Yangke melalui cahaya redup yang terpancar dari tubuh Lirong, Tuan Agung menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Setelah membakar dupa, Yangke tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat ke samping. Ada apa? Tuan Agung bertanya, tapi jantungnya menegang. Apakah ini anggota klan monster Anda? Yangke menunjuk ke sana dan bertanya. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat potongan mayat dan daging yang tak terhitung jumlahnya mengambang di arus yang bergejolak. Seolah-olah mereka telah dipotong oleh senjata tajam, bahkan potongannya sangat halus. Namun, ada sedikit bau darah memenuhi ujung hidungnya. Mereka adalah orang-orang saya. Ekspresi Luniu menjadi gelap dan dia berteriak. Ketika kami pertama kali datang, beberapa hari yang lalu, beberapa anak buah saya dan orang-orang di bawah naga petir terbunuh di sini dan terlibat turbulensi yang aneh. Tapi, kenapa mayat itu muncul di sini? Seperti yang saya katakan, ruang di sini sangat kacau. Anda berpikir bahwa tempat yang Anda masuki adalah konstan, tetapi sebenarnya Anda salah. Yangke menjelaskan dengan ringan. Lokasi di mana Anda datang terakhir kali seharusnya berada di tempat kita sekarang. Ketika Luniu mendengar ini, dia tidak bisa menahan ekspresi gembira. Bukankah pintu masuknya dekat? Mungkin. Yangke mengangguk. Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak menemukan pintu masuk dengan secercah cahaya yang mereka temui sebelumnya. Di tengah keraguan, Yangke melambai lagi. Ayo, lewat sini. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan menuju ke sana. Naga petir, anak ini terlihat sangat tenang. Apakah dia pernah ke sini sebelumnya? Luniu diam-diam mendekat ke Tuan Agung dan bertanya. Saya tidak tahu. Tuan Agung menggelengkan kepalanya perlahan. Pokoknya, ikuti saja dia. Saya pikir dia hanya beban saat dia datang ke sini kali ini. Tapi sekarang, kita hanya bisa mengandalkan kekuatannya sekarang. Jadi ini sangat menarik.
Mungkinkah seekor kucing buta bertemu dengan seekor tikus mati? Kata Lu Niu sambil berpikir. Tuan Agung meliriknya, tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan cepat mengikuti langkah Yangke. Karena dia menemukan, meskipun jalan Yangke menjadi mulus, tidak lama setelah dia pergi, rasa stabilitas itu akan runtuh. Jika dia tidak mengikuti, dia harus terus menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan dari tekanan area sekitarnya. Lagi pula, merasakan turbulensi keruntuhan di bawah kaki mereka, semua orang tidak berani menganggap enteng. Setelah sebatang dupa, kemudian cahaya redup tiba-tiba datang dari depan dan memasuki pandangan semua orang. Itu pintu masuknya. Lu Niu bersorak tanpa basa-basi melewati Yangke, berlari ke sisi itu dan menghilang setelah beberapa saat. Setelah dia, Tuan Agung dan Cade juga menggunakan metode mereka sendiri untuk melewati pintu masuk dengan cepat. Namun Yangke dan Lirong terus berjalan menuju arah itu tanpa tergesa-gesa. Ketika mereka sudah dekat, indera spiritual mereka masuk ke dalam untuk memeriksa. Dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, mereka masuk. Setelah matanya kabur sejenak dan ketika dia bisa melihat kembali, dia sudah berada di tempat yang aneh. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang di atas kepala mereka. Yang ada hanyalah kekacauan dan kehampaan. Menekan dari waktu ke waktu seperti awan gelap tebal. Ada juga energi seperti ular spiritual yang mengalir melaluinya. Tapi struktur standar dunia misterius kecil. Namun Yangke melutkan kening. Dia selalu merasa ada perbedaan halus antara tempat ini dan dunia misterius lainnya. Setelah keempat anggota klan monster masuk lebih dulu, mereka semuanya menunggu. Setelah memastikan Yangke dan Lirong telah tiba dengan selamat, mereka menoleh ke belakang. Berdiri dunia kecil yang misterius ini, Yangke berbalik dan melihat sekeliling. Namun alisnya semakin berkerut, karena dia menemukan bahwa tidak ada rumput yang tumbuh di sini. Sangat terpencil dan tidak ada jejak kehidupan. Tampaknya seluruh dunia misterius kecil ini sangat sepi. Melihat sekeliling, tempat sekitar 1 mil di depan juga berwarna abu-abu dan tidak mungkin untuk melihat terlalu jauh. Kesadaran spiritual terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat, sehingga tidak mungkin untuk mengeksplorasi apa yang terjadi di dalam. Hati-hati, tempat ini sangat aneh. Saat Lu Niu dan saya tiba di sini sebelumnya, kami hanya menjelajah kurang dari 10 mil sebelum kami dipaksa kembali. Tuan Agung memperingatkan. Yangke mengangguk dengan serius. Dia tidak pernah mengingatkannya jelas. Dia tidak akan main-main di tempat yang aneh seperti itu. Ini adalah tempat di mana kata-kata ajaib terukir. Tuan Agung menunjuk ke depan lagi dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tapi saya menyarankan Anda untuk melihat-lihat saja dan jangan menatap terlalu lama. Jika tidak, mungkin Anda akan mati. Mendengar itu, Yangke terkejut. Melihat ke arah yang dia tunjuk, kemudian dia melihat pilar batu berdiri tidak jauh di depan. Pilar batu tersebut sepertinya sudah dipasang di sini selama beberapa tahun. Seiring berjalannya waktu, permukaannya bergelombang dan tidak stabil. Pilar batu hanyalah pilar batu biasa. Bahannya bisa dilihat di mana-mana. Tapi kata-kata ajaib yang terukir di atasnya mengungkapkan niat membunuh. Ketika Yangke melihat kata-kata itu, dia jelas merasakan niat membunuh yang dingin, yang membuatnya merasa dingin di hatinya. Teks ajaibnya kuat, dan sepertinya dibuat oleh seorang ahli. Namun aura samar yang terungkap di atas membuat Yangke terkejut untuk beberapa saat. Hanya dalam 3 tarikan nafas, guratan pada beberapa teks sihir tampaknya telah diberi kehidupan dan berubah menjadi serangan tajam satu demi satu. Terbang keluar dari pilar batu. Di pupil Yangke perbesar dengan cepat. Anda sedang mencari kematian. Ekspresi Tuan Agung berubah, dan dia dengan cepat menarik Yangke ke bawah, menghalangi tubuhnya di depannya. Kemudian kekuatan besar kesadaran spiritual meledak dan terdengar suara letupan di udara, dan Guru Agung mundur. Dia membutuhkan 1 langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan ekspresinya sangat serius. Nak,
Bukankah saya sudah memberitahu Anda untuk tidak melihatnya terlalu lama? Tuan Agung memarahinya. Yangke tahu bahwa dia salah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tertawa datar dan saling memandang dengan lirong, dan keduanya bisa melihat ekspresi terkejut di mata satu sama lain. Meskipun teks sihir telah diukir di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih ada aura samar milik Dewa Iblis besar. Hanya saja Tuan Agung dan Liuni tidak mengenalinya, tetapi Yangke dan Lirong tidak bisa mengakuinya. Terlebih lagi, hanya beberapa kata yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dapat membuat kedua master klan monster memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Jadi Yangke khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan ini, kecuali Dewa Iblis besar. Jadi kata-kata ini pasti ditinggalkan oleh Dewa Iblis besar. Yangke langsung yakin, tapi sekarang Yangke sedikit terkejut karena dia bisa melihat peninggalan sebenarnya dari Dewa Iblis besar di masa hidupnya. Tapi apa yang dilakukan Dewa Iblis besar di sini? Dan mengapa dia meninggalkan tulisan seperti itu? Yangke tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar datang ke tempat yang tepat kali ini. Mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Lirong juga memasang ekspresi bersemangat. Jelas sangat prihatin dengan misteri tempat ini. Jangan melihatnya lagi. Tuan Agung memperingatkannya dengan serius. Melihat penampilan Yangke yang patuh, dia berpikir bahwa dia telah mendapat pelajaran dan berkata dengan suara yang dalam. Niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata itu, bahkan saya dan Liuni tidak ada yang berani meremehkannya. Jika Anda berada di alam transenden tingkat ketiga, jika Anda menarik nafas sekali lagi, Anda akan segera mati. Iya, saya mengerti. Yangke mengangguk berulang kali. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang meninggalkan tulisan tangan ini. Metode seperti itu sungguh mengejutkan. Liu Niu yang berada di sampingnya dengan penuh emosi. Meskipun saya tidak tahu siapa dia pasti ahli dari klan iblis, dan dia mungkin adalah Dewa Iblis besar yang legendaris. Tuan Agung meregang kening dan membuat tebakan yang benar. Namun sebenarnya itu tepat sasaran dan tebakannya cukup tepat. Ayo maju dan lihat rahasia apa yang tersembunyi di depan. Tuan Agung melambaikan tangannya dan menawarkan diri untuk memimpin. Terakhir kali dia dan Liu Niu masuk ke tempat ini. Setelah melewati pilar batu, mereka berjalan kurang dari 10 mil sebelum menghadapi beberapa bahaya. Setelah berhati-hati, mereka mundur, berpikir bahwa ada beberapa master iblis di sekitar Yangke. Tuan Agung meminta Jade untuk menjaga Yangke. Meskipun ada Lirong yang telah mencapai alam suci, tapi mungkin tidak dapat sepenuhnya menghindari bahaya. Jika dia menemukan teks sihir yang tidak dapat dipahami lagi, Lirong dapat menjawabnya tepat waktu. Dalam perjalanan, Tuan Agung menceritakan situasi yang dia temui terakhir kali, ketika dia datang dengan Liu Niu dan bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja. Wah, apa pendapat Anda tentang tempat ini? Saya tidak tahu apa-apa. Yangke mengangkat bahu. Bicaralah jika Anda tahu sesuatu, jangan sembunyikan. Tampaknya karena perilaku aneh Yangke di celah kehampaan sebelumnya, Tuan Agung juga sedikit khawatir dengan pikiran dan pendapatnya. Diam-diam dia merasa bahwa anak ini mungkin pernah ke sini sebelumnya. Hanya saja Tuan Agung salah dalam hal ini. Yangke hanya dapat menemukan jalan yang benar di celah itu, karena dia akrab dengan turbulensi kehampaan. Dan dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dunia misterius kecil yang aneh ini. Jika saya tahu sesuatu, saya pasti akan memberitahu Anda. Yangke mengangguk dengan serius. Setelah berjalan ke depan sekitar 10 mil, Tuan Agung tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depan. Liu Niu dan saya mundur ke sini terakhir kali. Kelihatannya aneh sekali di sini. Saya benar-benar tidak tahu jenis energi apa yang terkandung di dalamnya. Liu Niu juga menggelengkan kepalanya dan bersenandung. Melihat ke depan, ekspresi Yangke tidak bisa tidak berubah. Jalan di depan sepertinya terputus secara tiba-tiba, dan sekelompok 6 orang sampai ke tebing. Di bawah tebing terdapat lautan hijau yang aneh, dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan mengalir di dalamnya. Sungguh kental,
Suara tangisan hantu dan lolongan serigala datang dari bawah tebing. Sungguh tragis dan menakutkan, membuat orang merasa merinding hati. Berdiri di tepi tebing dan melihat ke bawah, Yangke dapat dengan jelas melihat wajah-wajah manusia yang bengkok dan ganas, mengambang dan menggeliat di lautan yang berwarna biru, kehijauan yang lengket. Namun mereka tidak pernah bisa lepas dari tarikan lautan yang berwarna biru kehijauan. Gelembung menggelembung dari bawah, naik ke atas dan meledak, menimbulkan suara teredam. Melihat itu, Cade dan Lirong mau tidak mau menjadi sedikit pucat. Bahkan ekspresi Tuan Agung dan Liu Niu juga serius, dan kekuatan mereka dikumpulkan secara diam-diam untuk melawan segala jenis kebencian. Seperti keengganan dan penghinaan yang datang dari Laut Hijau, kebencian yang mengganggu ini terpancar dari wajah-wajah itu, dan terus-menerus memberikan dampak yang tidak terlihat pada keenam orang tersebut. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah tidak menggunakan pikiran spiritual Anda untuk menjelajahi dasar. Tuan Agung berteriak dengan sungguh-sungguh. Jika saya tidak salah, wajah-wajah yang melayang di bawah semuanya adalah tubuh spiritual. Banyak, jawab Tuan Agung dengan serius. Dari mana datangnya begitu banyak master ini? Di dunia sekarang ini seharusnya tidak lebih dari 50 master yang telah mencapai tingkat kesucian ketiga kan? Dan inilah yang terjadi sekarang, dan seharusnya demikian di setiap era. Tanya Yangke dengan bingung. Tapi di lautan hijau di bawah, ada ribuan wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya, melayang ke atas dan ke bawah. Bahkan jika hanya sedikit dari mereka yang sekuat Tuan Agung dalam hidup, jumlahnya tetap mengejutkan. Sejauh yang diketahui Yangke, tidak ada era di mana kekuatan prajurit begitu makmur, tapi dia memang bisa merasakan kezaliman para roh jiwa di bawah. Kalau begitu, saya tidak tahu. Mungkin dahulu kala ada banyak orang kuat di benua ini. Tuan Agung menggelengkan kepalanya, tidak bisa memberikan penjelasan yang sesuai. Jika Anda ingin maju, Anda hanya bisa naik ke atas platform batu itu. Tuan Agung melihat ke atas lagi. Tidak ada jalan di kiri dan kanan tebing, dan di depannya terdapat lautan hijau yang aneh. Namun terdapat platform batu berdiameter sekitar 1 kaki yang tergantung di udara. Ibarat tangga batu, masing-masing lebih tinggi dari yang lain, membentang jauh tanpa terlihat ujungnya. Di atas lautan biru kehijauan, angin kencang dan aneh tertiup, yang seolah bercampur dengan kekuatan khusus, membuat orang tidak berani terbang dengan mudah di udara. Bisakah kita naik? Lu Niu agak ragu-ragu, tidak tahu apakah harus melanjutkan perjalanan. Meski ada jalan yang terbuat dari platform batu di depan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada bahaya yang semakin besar di belakang. Kita semua telah masuk lagi, jadi kita tidak akan kembali sampai kita mengetahui di mana kita berada, kata Tuan Agung dengan suara yang dalam, lalu langsung melangkah ke platform batu pertama dan berjalan, dan Cai Jie mengikutinya tanpa ragu-ragu. Nah, ikuti naga guntur dan saya akan memotong ratunya, kata Lu Niu kepada Yangke dengan ramah. Yangke mengangguk, kemudian Yangke dan Lirong juga berjalan menuju platform batu. Anjungan batu tersebut jaraknya tidak terlalu jauh dan dapat dicapai dengan mengangkat kaki, membentuk tangga yang mengarah langsung ke langit, jauh ke dalam kehampaan langit yang tak terlihat ujung. Liu Niu berjalan sangat lambat. Saat dia berjalan, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya jika ada bahaya yang tiba-tiba muncul. Setelah berjalan lurus ke atas sekitar 100 anak tangga platform batu, tidak ada hal yang aneh yang terjadi, yang membuat semua orang dalam kelompok merasa lebih santai. Namun tidak lama kemudian, di lautan hijau di bawahnya, wajah manusia yang mengambang tiba-tiba melolong dengan keras. Satu demi satu melepaskan belenggu air laut yang lengket dan terbang seperti hantu. Gigi dan cakar terlihat dan gambarannya sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka melepaskan diri dari belenggu air laut, seperti seekor kucing yang mencium bau ikan dan mengarah langsung ke Yangke dan kelompoknya. Segera suara hantu menangis dan serigala melolong keras. Angin kencang bertiup dan jiwa serta roh transparan terbang dari segala arah.
Melihat itu, semua orang sangat marah dan tidak tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi. Dalam sekejap, platform batu tempat 6 orang berdiri diselimuti oleh jiwa-jiwa itu, dan gelombang kekuatan kesadaran yang menakutkan mengalir keluar dari jiwa transparan yang padat itu. Bahkan orang-orang sekuat Tuan Agung dan Lunio tidak bisa tidak memiliki ilusi bahwa keinginan mereka sedang dihancurkan pada saat ini, dan hampir kehilangan kemampuan bergerak. Mengaum, busur guntur melintas di tubuh Tuan Agung. Dalam sekejap tirai cahaya biru terbentuk. Segera cahaya petir menyinari langit dan bumi, dan serangan spiritual tersebut menyebabkan cahaya hijau beriak lapis demi lapis. Pada saat yang sama, Liu Niu juga bersinar dengan cahaya kuning bersahaja. Bersama dengan Tuan Agung, mereka menahan serangan dari segala arah. Tidak hanya mereka, Cade juga menari. Kemudian cahaya warna-warni bermekaran dan cahaya aneh melesat seperti anak panah, menghalangi mendekatnya jiwa roh itu. Li Rong dan Jinmi juga berusaha semaksimal mungkin dan menggunakan metode mereka sendiri. Namun kekuatan yang dilepaskan dari jiwa dewa dan tubuh roh tersebut mengandung konsepsi artistik yang membuat orang merasa putus asa. Konsepsi artistik ini menyelimuti hati setiap orang, membuat mereka ketakutan dan gelisah. Cepat! Tuan Agung berteriak dengan marah dan kecepatan kakinya tiba-tiba meningkat. 5 orang lainnya mengikuti satu demi satu, melewati platform batu secepat mungkin. Meskipun pertahanan yang diciptakan oleh 2 master hebat itu sangat bagus, ia masih tidak dapat menahan begitu banyak serangan. Setelah maju kurang dari 30 kaki, perisai itu tiba-tiba ia hancur. Dan jiwa roh yang berterbangan menjadi semakin ganas, menukik seperti belalang melintasi perbatasan. Lagi pula, mereka telah kehilangan akal dan berubah menjadi monster. Sepertinya mereka hanya memahami prinsip menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Melihat metode tirani naga petir dan lainnya, mereka sebenarnya menuding Yangke yang tidak pernah bergerak dan memiliki kekuatan terendah. Segera jiwa roh transparan terbang dengan cakar dan gigi, dan meskipun beberapa dihalangi oleh upaya gabungan semua orang, beberapa ikan yang lolos dari jaring dan bergegas menuju Yangke. Setelah jiwa roh itu bergegas ke arahnya, membekas di tubuh Yangke dan menghilang. Tuanku! Wajah Li Rong cantik menjadi pucat, dan dia bergegas menuju Yangke dengan putus asa, bahkan tidak peduli dengan jiwa roh di depannya. Meskipun sambaran petir menyambar dari depan menyelesaikan krisis Li Rong, tetapi tidak dapat menyelamatkan Yangke dari serangan tubuh roh. Dalam sekejap ekspresi Yangke menjadi sangat menyakitkan, matanya semerah darah, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Melihat itu, hati semua orang bergetar, mengetahui bahwa Yangke telah terpengaruh oleh berbagai kebencian dalam jiwa-jiwa itu. Bagaimanapun, masing-masing jiwa itu adalah penguasa selama hidup mereka, dan kekuatan mereka setidaknya ada di alam suci. Dan mereka disegel di lautan hijau ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi kebencian dan keputusasaan yang ditimbulkan oleh jiwa-jiwa ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh pejuang setingkat Yangke. Oleh karena itu, mereka berpikir, mungkin jiwa Yangke yang telah musnah sekarang, dan tubuhnya telah diambil alih. Tuan Agung tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi di depannya. Pada saat ini seberkas cahaya muncul di mata Yangke, seolah-olah dia telah merasa lega. Dia sangat rileks, mengembuskan nafas berat dan berteriak dengan rasa takut yang masih ada. Cepat, kenapa Anda berdiri di sana? Apakah Anda baik-baik saja? Tuan Agung bertanya dengan kaget. Butuh sekejap untuk dilarikan ke dalam tubuh oleh tubuh roh, dan butuh sekejap untuk pulih. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi, dan Tuan Agung tidak dapat memahami bagaimana Yangke bisa tetap tidak terluka. Bagaimanapun, ada lebih dari 1 atau 2 jiwa dewa yang mengalir ke dalam tubuhnya. Jika Anda tidak pergi, semua orang akan mendapat masalah. Yangke tampak serius. Tuan Agung tidak peduli untuk bertanya dengan hati-hati, dan sekarang menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka jalan di depan.
menembakkan busur guntur yang membuat jiwa roh yang memukulnya tidak berani mendekat, dan melangkah maju, melintasi satu platform batu demi satu. Lirong mengikuti Yangke, sambil melawan makhluk seperti roh pendendam itu, sambil diam-diam menilai Yangke. Setelah beberapa saat, matanya yang indah berbinar, dan dia akhirnya menyadari mengapa Yangke aman dan sehat. Di lautan kesadarannya ada juga mata iblis penghancur dunia milik Dewa Iblis Besar. Dan cahaya kemasan mata iblis penghancur dunia adalah benda untuk memurnikan jiwa dewa. Jadi jiwa roh yang berani masuk ke tubuh Yangke hanya mencari kematian. Setelah kejadian ini, jiwa roh tersebut seolah merasakan bahaya dan mereka tidak lagi berani mendekati kelompok beranggotakan 6 orang tersebut. Mereka hanya berputar-putar dan mengeluarkan lolongan enggan. Pada saat ini, Tuan Agung dan yang lainnya bingung, tetapi mereka berjalan melintasi platform batu dengan mudah. Setelah membakar dupa, semua orang mengikuti platform batu dan melangkah ke langit yang hampa dan kacau. Setelah berjalan menuruni platform batu terakhir, ekspresi semua orang menjadi sangat terkejut, karena tempat ini bukanlah langit yang semrawut dan kosong, melainkan bagian dari kenyataan. Sama seperti keadaan saat pertama kali mereka masuk ke sini, tidak ada rumput di bawah kaki mereka dan sangat terpencil. Namun terang dan terang di atas kepala mereka cemerlang dan berwarna-warni. Segala jenis cahaya aneh terbang lewat seperti anak panah, secepat meteor. Tampaknya masih dalam jangkauan, namun tak terduga. Tempat yang aneh, kata Luniu sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Agung dan hati-hati melepaskan pikiran spiritualnya untuk menyelidikinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya, dia berkata, "Ayo istirahat sebentar." Saat mereka melewati platform batu tadi, setiap orang telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan. Di tempat yang dilanda krisis seperti ini, mereka secara alami harus mempertahankan kondisi puncaknya. Jadi Tuan Agung tidak berani gegabah sedikit pun. Mendengar itu, tidak ada yang keberatan. Mereka semua duduk bersila untuk mendapatkan kembali energi dan kekuatannya. Kemudian, kedua master besar itu berkumpul dan mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Sambil berbicara, mereka memandang Yangke secara sengaja atau tidak sengaja. Meski mereka bermeditasi dengan mata tertutup, pengamatan mereka tetap gagal bersembunyi dari persepsi Yangke. Jadi dia membuka matanya dan menyeringai. Apakah kedua raja besar itu curiga bahwa anak ini telah dibawa pergi? Mendengar itu, Tuan Agung menekan kening, tidak lagi menyembunyikannya dan mengangguk. Ya, Luniu dan saya sama-sama memiliki kecurigaan ini. Tetapi dari nada kata-kata Anda, sepertinya Anda belum diambil alih oleh jiwa roh itu. Tentu saja tidak. Yangke mengangguk. Bukti apa yang ada untuk membuktikannya? Teriak naga petir. Saya benar-benar tidak mengerti apa artinya Anda harus melawan pelecehan terhadap jiwa dan roh itu, jika tidak ada cara untuk membuktikannya. Bahwa Anda adalah orang yang sama seperti sebelumnya, maka saya akan membatasi kekuatan Anda. Saya harap Anda bisa mengerti. Bagaimana Tuan Agung ingin saya membuktikannya? Yangke menekan kening. Wajar jika Tuan Agung dan yang lainnya memiliki kekhawatiran seperti itu. Jadi dia bisa mengerti dan tidak merasa dirugikan. Segala cara yang dapat membuktikan bahwa Anda masih orang yang sama dan tidak dapat diterima. Tidak perlu dibuktikan, saya jamin dia tetap tuan saya, dan saya tidak akan membuat kesalahan tentang siapa yang saya layani, kata Lirong dengan tegas. Mendengar itu, Tuan Agung dan Luniu saling memandang, kemudian mereka melihat Yangke dan Lirong. Setelah beberapa lama, mereka mengangguk dan berkata, "Oke, percaya saja pada penglihatan wanita ini. Sejujurnya kami juga tidak ingin melihat tubuh Anda diambil oleh mereka." Kedua tuan besar itu juga punya niat baik. Saya mengerti, kata Yangke dengan tenang. Setelah masalahnya terungkap dan semua orang terus memulihkan kekuatan mereka. Setelah setengah hari, mereka melanjutkan penjelajahan. Setelah melewati lautan biru kehijauan, semua orang seolah-olah telah sampai di dunia baru.
Dari waktu ke waktu, seberkas cahaya terang seperti bintang jatuh melintas di langit dan menghilang begitu cepat, sehingga tidak ada jejak yang tertangkap. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, setelah berjalan jauh ke depan, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh, apalagi hal-hal yang dianggap penting oleh orang lain. Setiap orang merasa seolah-olah sedang berjalan di jalan tanpa akhir, tanpa jalan keluar atau jalan kembali. Merasa keteguhan yang aneh ini membuat hati setiap orang perlahan-lahan tenggelam ke dasar. Waktu telah berlalu dan mereka tidak tahu sudah berapa lama. Mereka menghabiskan waktu di sini, tetapi mereka masih belum menemukan apapun. Dan Liu Niu Banteng yang memiliki temperamen paling berapi-api sudah sangat tidak sabar. Dia mengutuk dan gelisah sepanjang hari. Bahkan Tuan Agung juga terlihat sedikit menyesal. Jika dia tahu ini yang terjadi di sini, dia tidak akan datang untuk menjelajah. Akibatnya, sekarang dia tidak dapat menemukan jalan kembali dan hanya bisa terus bergerak maju, berharap untuk menemukan sesuatu yang istimewa. Sekarang, keempat anggota klan monster sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Hanya Yangke dan Lirong yang penuh harapan. Ketika mereka masuk, mereka sudah memutuskan bahwa tempat ini ada hubungannya dengan Dewa Iblis Besar. Jika mereka bertekad untuk mengetahuinya, mereka tidak akan berkecil hati di tengah jalan. Jika mereka belum menemukannya, mereka mungkin belum pergi ke tempat yang tepat. Ketika mereka sampai ke tempat tertentu, pasti ada petunjuknya. Jadi Yangke dan Lirong sama-sama percaya diri. Pada hari ini, saat berjalan di dunia tanpa batas, Yangke tiba-tiba menyadari aura tidak biasa datang dari belakang. Dalam keterkejutan, dia berbalik dan melihat Lirong menatap ke langit dengan tatapan penuh perhatian di matanya yang indah. Dan kekuatan di tubuhnya yang halus berdenyut dengan fluktuasi yang kuat. Setelah cahaya aneh melintas di langit, tubuh halus Lirong bergetar. Matanya yang indah bersinar dan fluktuasi energi yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin ganas. Sehingga Tuan Agung yang memimpin berhenti dan melihat ke belakang dengan ekspresi terkejut. Ekspresi Yangke berubah. Awalnya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lirong. Setelah melihat ekspresi cerah muncul di wajah cantiknya, dia tiba-tiba menyadari dan berteriak. Pencerahan! Karena tidak berani mengganggunya, dia dengan cepat melambai ke Liu Niu dan Jinny yang berada di belakang mereka. Melihat itu, kedua pria klan monster yang kuat juga berjalan dengan sadar dan menjaga jarak dari Lirong. Ini adalah tanda bahwa dia akan merobos. Tuan Agung menatap Lirong dengan mata menyala-nyala, membenarkan pengamatan dan tebakan Yangke. Lirong sekarang berada di tingkat kesucian kedua dan telah tinggal di alam ini selama bertahun-tahun. Ketika Yangke membawa klan iblis kuno keluar dari kastil Mogu dan menginjakkan kaki di Benetong Suan, semua anggota klan iblis kuno sedikit banyak telah meningkatkan kekuatan mereka. Han Fei dan Huamo menerobos ke level kecil karena ini. Meskipun Lirong juga memperoleh kekuatan pada saat itu tidak cukup baginya untuk menerobos. Dan hari ini, dia jelas merasakan sesuatu dan akhirnya hendak menerobos belenggu yang mengikatnya. Jika dia menerobos lagi, maka dia akan memasuki alam suci tingkat ketiga. Dan ini adalah level teratas di dunia ini. Menyadari hal ini, baik Tuan Agung maupun Liu Niu, mereka juga mau tidak mau bergerak. Dan Yangke menyeringai, diam-diam dan bersemangat. Karena jika Lirong menjadi lebih kuat, ini akan lebih membantunya. Jika dia bertemu Jenderal Iblis Shirley, itu lagi lain kali. Yangke memperkirakan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Lirong lagi. Karena saat itu, meskipun Lirong hanya berada di tingkat kedua alam suci, tapi dia bisa sejajar dengan Shirley dengan menggunakan transformasi iblis. Setelah dipromosikan ke tingkat ketiga alam suci, dia pasti bisa memakannya sampai mati. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.